Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-94, 95, 96, 97 dan 98 dari suratul Isra. Dari ayat 94 hingga 98 dari suratul Isra menerangkan tentang manusia di antara dua pilihan, yaitu memilih untuk beriman atau memilih untuk kufur atau kafir. Dengan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, yang benar adalah mentauhidkan Allah dan yang salah itu adalah menyekutukan Allah, maka manusia memiliki pengetahuan, yaitu tentang kebenaran. Tinggal lagi sekarang manusia itu memilih yang mana, memilih yang benar, mentauhidkan Allah, mereka beriman, atau memilih yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala, menyekutukan Allah. Mereka memilih kekufuran. Yang memilih kebenaran, yang beriman, mereka akan menerima kehadiran Rasulullah sebagai seorang Rasul. Tetapi yang enggan beriman, yang tetap dengan keangkuhan dan kesombongannya, tidak mau menerima kebenaran, mereka ini adalah yang menolak kerasulan Nabi Muhammad. Maka mereka pun mencari-cari alasan. Apa alasan yang bisa mereka gunakan untuk menolak kerasulan Nabi Muhammad? Di antara alasannya adalah Muhammad itu manusia biasa, sama seperti kita, yaitu dia juga makan, dia juga minum, dia juga berjalan di pasar, dia juga berumah tangga, sama seperti kita. Kita maunya Rasul itu adalah seorang malaikat. Nah, itu hanyalah alasan yang dicari-cari saja. Sebenarnya sudah kita terangkan sebelum ini bahwasanya karena keangkuhan mereka atau kesombongan mereka, maka mereka menolak kebenaran. Maka dicari-carilah alasan-alasan apa yang kira-kira bisa diterima dalam menolak kebenaran. Ada 4 alasan. Di antaranya adalah dengan menyebut bahwasanya Rasul yang sepatutnya menjadi Rasul, utusan Allah, itu adalah dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan manusia. Tetapi apakah betul alasan yang seperti itu? Tidak.
nanti kita akan jelaskan di dalam tafsir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang kita pelajari ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul, menerima wahyu dan menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia, tidak lebih dari itu. Maka apabila ada manusia yang menolak kerasulan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau kamu wahai manusia menolak kerasulan saya, maka cukuplah Allah saja sebagai saksi saya. Artinya tidaklah Rasulullah punya kuasa untuk memaksa manusia untuk mempercayainya sebagai rasul, karena pilihan beriman atau kafir itu ada pada manusia. Dan manusia tidak dipaksa untuk beriman, tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam, tidak. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau sudah memeluk agama Islam, barulah mesti membuktikan sebagai seorang beriman, yaitu menjalankan perintah Allah. Nah, maka berbagai macam syariat di dalam agama Islam yang mesti mereka jalankan dan tak ada pilihan. Nah, karena sudah masuk agama Islam, maka mesti mereka membuktikan keislaman mereka itu. Kalau tidak, mereka berpura-pura atau bermain-main di dalam beragama. Tidak boleh beragama itu bermain-main, karena beragama itu adalah komitmen. Komitmen itu yaitu memegang dengan kuat, dengan kokoh. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang menerima kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu kemudian ditolak oleh manusia, oleh sebahagian manusia, seperti oleh kafir Quraisy dahulu ketika di Mekah, maka Rasulullah mempasrahkan apa yang berlaku itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penolakan sebahagian manusia itu kepada Nabi Muhammad sebagai seorang rasul tidaklah akan menggugurkan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Karena yang menjadi penentu kerasulan itu bukanlah manusia mengikuti atau menolak. Tidak. Yang menjadi penetapan rasul itu sebagai rasul adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki rasul menjadi seorang rasul, maka kehendak Allah itulah yang menjadi penentunya. Maka siapa yang memang berusaha untuk mendapatkan petunjuk, yaitu dengan memilih kebenaran, maka Allah memberi petunjuk kepadanya. Tetapi siapa yang tidak berusaha, bahkan dengan keangkuhannya sudah mengetahui yang benar itu benar, tapi tidak mau mengikuti kebenaran, memilih kebenaran, maka Allah pun tidak akan memberi hidayah atau petunjuk kepadanya. Maka siapa yang sesat itu dan siapa yang tidak diberi hidayah oleh Allah itu, tidak ada siapapun selain Allah yang akan bisa memberi hidayah kepadanya, karena hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala saja, atau kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sendiri pun tak punya kuasa dalam memberikan hidayah. Andaikan Rasulullah berkuasa lah memberi hidayah, tentu Rasulullah akan berikan kepada siapa? Pamannya sendiri. Tapi buktinya sampai meninggal dunia, Abu Talib, paman Rasulullah, tidak memeluk agama Islam, tidak memilih kebenaran, tidak memilih untuk beriman. Maka hidup ini adalah pilihan sebenarnya, yaitu memilih untuk beriman atau kafir. Dan inilah ujian yang paling besar dalam hidup ini. Siapa yang memilih untuk beriman, berhasillah dalam ujian. Siapa yang enggan beriman, memilih kekufuran, atau tetap juga di dalam kekufuran, mewarisi kepercayaan nenek moyang seperti yang dilakukan oleh kafir Quraisy, maka gagallah dalam ujian. Jadi ujian yang terbesar dalam hidup ini adalah memilih untuk beriman atau kafir. Dan ujian itu adalah
pilihan. Kemudian apabila sudah memilih untuk beriman, maka nanti ada ujian lagi, yaitu ujiannya adalah membuktikan diri sebagai beriman atau tidak. Itu adalah ujian. Sudah beriman, kemudian di mulut mengaku beriman, kemudian ada perintah Allah Subhanahu wa taala, umpamanya perintah salat, umpamanya yang 5 waktu. Nah, buktikan keimanan itu, dan ujian lagi, salat atau tidak. Apabila memilih untuk mendirikan salat, menjalankan kewajiban, berhasil dalam ujian iman. Kemudian apabila tidak mau mengerjakan salat, maka gagallah dalam ujian. Jadi hidup ini adalah ujian. Sampai kapan ujian ini? Sampai kita mati. Nah, apabila kita dah meninggal dunia nanti, selesai sudah ujian. Dan setelah ujian, setelah kematian adalah menerima balasan. Berhasil dalam ujian, yaitu beriman dan membuktikan keimanan, berarti beramal saleh, maka dapatlah balasan kebaikan. Tetapi apabila tidak, maka siksaanlah yang akan diterima. Maka nanti di hari akhirat, ketika dibangkitkan, orang yang gagal dalam ujian ketika di dunia, yaitu yang memilih kekufuran, akan dibangkitkan dengan kepalanya ke bawah. Wajahnya ini yang mencecah ke bumi mahsyar dan akan diseret di padang mahsyar itu, dalam keadaan matanya buta, dalam keadaan mulutnya bisu, tak bisa berteriak minta tolong, kemudian dalam keadaan telinganya pekak. Dan begitulah sehingga sampai ke masa timbangan. Timbangan maknanya masa manusia ditimbang amalnya itu. Nah, berapa lama? Bisa jadi sampai ribuan tahun di bumi mahsyar dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian akhir sekali, setelah selesai dihisab di bumi mahsyar itu, maka terakhir sekali akan dimasukkan ke, apabila berhasil dalam ujian ketika di dunia ini, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi yang gagal dalam ujian akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini yang disebut di dalam ayat yang ke-97. Nah, mereka akan menjalani siksaan di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Dan jangan diharap siksaan di neraka jahanam itu akan berkurang. Memang ada api itu berkurang, tetapi penghuni neraka jahanam tidak merasakan kekurangan panasnya api itu. Nampak api itu berkurang, tetapi apabila api itu mulai berkurang, Allah kobarkan lagi api itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan harapan. Jadi penghuni neraka itu berharap, ini akan padam api neraka ini. Tetapi apabila berkurang saja api itu, maka akan dikobarkan lagi, sehingga membuat mereka menjadi berputus asa. Dan itu adalah bahagian atau bentuk dari siksaan di dalam neraka. Apa sebabnya? Sebabnya ayat yang ke-98, dua yang disebutkan di dalam ayat itu, yaitu pertama, karena dahulu kufur kepada ayat-ayat Allah ketika di dunia, dan yang kedua, tidak percaya kepada hari kebangkitan. Inilah sebagai pendahuluan dari 5 ayat, yaitu inilah yang akan kita pelajari dalam pembahasan 5 ayat, yaitu ayat yang ke-94 hingga 98 dari suratul Isra, yaitu menerangkan tentang kita manusia di antara dua pilihan, yaitu beriman atau kafir. Nah, pilihan bermakna ujian. Ujian adalah pilihan. Nah, kalau tidak ada pilihan, tidak ada ujian. Tak ada pilihan, itu adalah paksaan. Paksaan bermakna bukanlah ujian. Nah, jadi kalau di sekolah itu kita dipaksa untuk menjawab, ini pilih A, ini pilih B, maka tak jadi ujian. Ujian itu adalah disuruh memilih, silakan mau pilih A, B, C, D. Nah, ini pertanyaannya, jawabannya ada yang di 4 itu. Tapi tak semua yang 4 itu betul jawabannya. Satu di antara yang 4 itu yang benar. Nah, pilih yang benar, berhasil dalam ujian. Pilih yang salah,
gagal dalam ujian. Nah, Al-Quran diturunkan untuk menerangkan ini benar, ini salah. Maka dengan diturunkannya Al-Quran, kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Maka kita sekarang ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang paling besar adalah beriman atau kafir, dan itu adalah pilihan diberikan kepada manusia. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari, dan kita berharap mudah-mudahan kita berhasil dalam ujian hidup di dunia ini, yaitu ujian untuk tetap beriman hingga kita meninggal dunia. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan tafsir ayat, kita akan baca dan terjemahkan ayat-ayat terlebih dahulu supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga nanti lebih mudah bagi kita untuk mempelajari ayat ini satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharar rasula qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira wa man yahdillahu fahuwal muhtad وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Allah berfirman, Wama, dan apa yang mana'an nas, menghalang manusia, ayyu'minu, untuk beriman, iz, ketika ja'ahum, datang kepada mereka, al-huda, petunjuk, illa, kecuali, angkalu, mereka berkata, aba'athallah, apakah Allah membangkitkan atau mengutus basyaran, manusia, rasulah, sebagai seorang rasul. Nah, jadi perkataan mereka yaitu, apakah Allah bangkitkan manusia menjadi seorang rasul? Nah, perkataan itu yang menghalang mereka untuk beriman, yaitu mereka tidak bisa menerima rasul itu dari kalangan manusia. Mereka inginnya rasul itu dari kalangan malaikat. Ayat berikutnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau, kalaulah, kana, adalah, fil ardi, di muka bumi itu, malaikatun, malaikat, yamshuna, berjalan-jalan, mutmainnin, sebagai berdiam di bumi, lanazzalna, sungguh kami akan turunkan, alaihim, kepada mereka, minas sama, dari langit, malakan, malaikat, rasulah, sebagai seorang rasul. Jadi kalaulah di bumi itu, yang menghuni bumi itu adalah malaikat, niscaya Allah mengutus rasul itu dari kalangan malaikat. Tapi karena yang menghuni bumi ini adalah manusia, maka Allah mengutus rasul itu dari kalangan manusia. Nanti kita terangkan. Kalaulah rasul dari kalangan malaikat, bagaimana ya kita ya? Umpamanya ya, mana kita bisa melihat malaikat? Kemudian
mengajarkan kepada kita macam mana solat. Kalau Rasulullah menyebut sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana aku solat. Jadi bagaimana kita bisa solat? Karena kita melihat Rasulullah solat. Kita ini maksudnya kita manusia ini pada masa dahulu, para sahabat itu melihat Rasulullah solat. Rasulullah angkat tangan, sahabat angkat tangan. Rasulullah ruku, sahabat ruku. Rasulullah sujud, sahabat sujud, mengikut Rasulullah. Kalau malaikat, nampak malaikat mengangkat tangan, ruku, dan seterusnya. Jadi orang yang mencari-cari alasan untuk tidak beriman itu dengan mengatakan kami baru mau beriman kalau Rasul seorang malaikat, nah, itu sebenarnya alasan yang dibuat-buat atau yang dicari-cari. Berikutnya lagi, nanti kita akan bahas lebih lanjut di tafsir. Ini mau menerangkan tentang posisi ayat, yaitu kedudukan ayat ini melalui terjemahan ini. Oh, ini dia pembahasan yang akan kita lanjutkan dengan tafsir nantinya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kafa, cukuplah, billah, Allah, syahidan, sebagai saksi, baini, antara aku, wa bainakum, dan di antara kamu. Katakan kepada mereka wahai Muhammad tentang orang yang tidak mau mengakui kamu sebagai Rasul, sudahlah, katakan sajalah, cukup Allah sebagai saksi antara aku dan kamu bahwasanya aku ini adalah Rasul, utusan Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Innahu, sesungguhnya dia, Allah, kana, adalah dia, bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya, khabiran, maha mengetahui, basiran, maha melihat. Nah, artinya kalau Allah sudah menjadi saksi, sudah tak ada lagi yang perlu dipersoalkan, yang perlu dipertikaikan. Karena apabila Allah menjadi saksi, maka nanti dengan persaksian Allah itu yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kalau Allah sudah bersaksi, tak perlu lagi saksi-saksi yang lain. Kemudian ayat berikutnya, ini tentang siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang sesat. Waman, dan barang siapa yang yahdillah, Allah memberi hidayah atau memberi petunjuk kepadanya, fahuwa, maka dia itu al-muhtad, orang yang diberi hidayah atau yang diberi petunjuk sehingga menerima kebenaran, sehingga beriman. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena mereka tak mau memilih kebenaran, maka Allah sesatkan. Falan, maka sekali-kali tidak akan tajidu, kamu mendapati, lahum, bagi mereka, aulia, penolong-penolong, min dunih, selain darinya, selain dari Allah. Maka tak ada siapa yang bisa menolong, yang akan memberi petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk. Karena petunjuk itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa nahsyurhum, dan kami akan bangkitkan mereka yang sesat itu, yaumal qiyamah, di hari kiamat, ala wujuhihim, di atas wajah mereka. Artinya kepala mereka ke bawah, kaki mereka yang ke atas. Wajah mereka itu yang mencecah bumi, bumi mahsyar. Umyan, dalam keadaan buta. Wa bukman, dalam keadaan bisu. Wa summan, dalam keadaan peka. Nah, ini azab ini. Kalau sudah buta, bermakna tak melihat apa-apa. Macam mana dia mau selamat? Mau pergi ke tempat yang selamat, tak bisa karena mata buta. Kemudian bisu, mau minta tolong, bagaimana mau minta tolong? Suara itu tak keluar karena bisu. Kemudian summan, peka, tak terdengar apa-apa. Ada orang umpamanya mau memanggilnya, tak terdengar panggilan orang itu. Bagaimana akan selamat kalau tidak bisa mendengar apa-apa? Wa ma'wahum jahannam, ma'wahum, tempat mereka akhirnya adalah jahannam, neraka jahannam. Kullama, setiap kali, khabat, berkurang gelora api itu, nyala api itu, nyala api jahannam itu, zidnahum, kami tambahkan lagi nyala api itu kepada mereka, sa'ira, yang bergelora, nyala yang bergelora.
Zalika, yang sedemikian itu, jazaohum, balasan mereka, bi annahum, disebabkan karena mereka kafaru, kafir, bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah yang dimaksudkan itu adalah Al-Quran. Ayat sebelum ini berkaitan dengan Al-Quran. Wa qalu, dan satu lagi adalah karena mereka berkata, apakah apabila kunna, kami menjadi idhaman, tulang belulang, karena manusia kalau sudah dikuburkan lama maka tinggal tulang belulang, warufatan, dan menjadi benda-benda yang sudah hancur. Tulang itu pun pada akhirnya hancur juga kalau sudah lama-lama. Kalau sudah seperti itu keadaan manusia, lama dikuburkan, a'inna, maka apakah kami lama bu'usun, akan sungguh dibangkitkan, khalqan, sebagai makhluk jadida, yang baru? Apa mungkin kita ini akan diciptakan lagi seperti sekarang ini, kalau badan kita ini sudah hancur semua? Jadi mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya kepada Allah yang berkuasa untuk membangkitkan manusia. Mungkin hanya menggunakan akal saja. Kalau kita dah hancur nih, bisa diciptakan lagi tidak seperti ini kita? Mungkin karena akal itu tak pernah dipanjangkan, sependek itu terus, maka dengan akalnya yang pendek itu, dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Nah, karena dua itu, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada hari kebangkitan, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan ya buta, bisu, dan peka, tapi dalam keadaan kepala itu ke bawah, kaki itu ke atas. Dan manusia di hari akhirat itu 3 golongan di bumi mahsyar, dan mereka bergerak bukan di satu tempat, mereka mesti berjalan menuju Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh. Nah, yang pertama, manusia itu di atas kendaraan, berarti mereka tak berjalan. Kelompok yang kedua, manusia itu berjalan di atas kaki mereka, dan di kaki itu tidak ada alas kaki. Dan yang ketiga adalah manusia diseret di bumi mahsyar. Nah, yang dimaksudkan di sini yang bumi yang wajahnya ke bawah ini diseret di bumi mahsyar dengan muka mereka itu yang mencecah bumi mahsyar yang panas itu. Nah, apa sebabnya? 2. Apa tadi yang 2? Mengingkari ayat-ayat Allah, dan yang kedua tidak percaya kepada hari kebangkitan. Mudah-mudahan dengan mempelajari 5 ayat ini bertambah keimanan kita kepada ayat-ayat Allah, kepada kepastian hari akhirat, sehingga kita berbekal untuk hari akhirat. Semua kita akan meninggal dunia. Jangan disangka sudah tua nanti baru meninggal dunia. Tidak, masih muda-muda. Dan kita dengar hari ini ada salah seorang ulama kita meninggal dunia dalam usia yang masih muda sekali. Yang tua meninggal, yang muda pun juga meninggal. Maka kita tak tahu dalam keadaan seperti apa pula kita meninggal. Maka kita ingin ketika kita meninggal itu dalam keadaan beriman kepada ayat-ayat Allah, dan dalam keadaan beriman kepada kepastian hari akhirat, hari pembalasan. Kalau tidak, apa yang akan kita terima? Ini ayat yang kita pelajari ini. Ayat ini ayat peringatan, ayat ancaman. Yang akan diterima nanti adalah dibangkitkan dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Kemudian kaki diangkatkan ke atas, dan kepala yang dibalikkan ke bawah, dan akan diseret di padang pasir di atas muka. Jadi di atas muka. Bisa nggak itu berlaku ya? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin akan berlaku nanti manusia berjalan di atas muka mereka?" Sementara yang kita fahami, yang kami fahami, berjalan itu dengan kaki. Maka Rasulullah menjawab, yang membuat mereka itu bisa berjalan di atas kaki adalah yang membuat mereka nanti bisa berjalan di atas muka mereka. Nah, sebenarnya yang membuat kita bisa berjalan di atas kaki kita siapa? Allah. Maka Allah itu juga lah nanti yang akan membuat manusia itu bisa berjalan dan diseret di
bumi mahsyar di hari akhirat dengan muka-muka mereka. Jadi kalau sekarang ini dengan kaki di muka bumi, maka nanti yang kafir kepada ayat-ayat Allah itu dan tidak percaya kepada hari kebangkitan akan bergerak nanti diseret dengan wajah mereka mencecah ke bumi mahsyar. Ini adalah ayat peringatan dan sekaligus ayat ancaman, maka membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Untuk itulah kita mengaji ini. Kita mengaji sekarang ini adalah untuk membuat kita berhati-hati dan waspada. Ada tidak di sana manusia yang tak peduli dengan ayat-ayat Allah ini? Ada. Kalau kita tanya apa agama Islam, bisa baca Quran? Enggak, tak bisa dia baca Quran. Kemudian tak pula menghadiri majlis ilmu berkaitan dengan Al-Quran, padahal Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Tak pula mengaji tentang Al-Quran, tak mengaji tafsir. Tafsir ini mengaji kandungan Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab, mau mempelajari tak pandai bahasa Arab, apa yang akan difahami nanti? Maka mestilah menghadiri majlis ilmu. Kalau tak bisa belajar sendiri, maka belajarlah dari orang lain. Untuk itulah kita hadir, sehingga kita luangkan betul waktu untuk hadir ini selagi badan masih sehat, selagi peluang masih ada. Kalau nanti badan dah sakit, ketika itu barulah berharap. Sudahlah, seperti itu, ada angan-angan sajalah. Dulu ada keinginan saya, tapi adalah, itulah menyesal. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Selagi badan masih sehat, peluang ada, tapi saya sibuk. Dah, sebenarnya tinggal kita aja lagi. Kalau kita menyebut diri kita sibuk, memang sibuk betul lah. Tetapi kalau kita bisa menyiapkan waktu, sebenarnya tak ada kesibukan itu sampai menyita waktu kita untuk yang pokok dan yang paling penting yang kita sebut sebagai fardu ain. Ini sebelum pindah ke tafsir ini perlu ada tausiah ringkas supaya kita memahami betul pentingnya majlis ilmu mengkaji tentang firman Allah. Kalau tidak, ayat Al-Quran ini tak akan dipedulikan. Al-Quran diambil juga, tapi hanya sebagai untuk bersumpah saja. Sumpah jabatan. 5 tahun menjabat umpamanya disumpah, tapi selama 5 tahun itu menjalankan tugas tanpa petunjuk Al-Quran. Lain yang disebut dalam Quran, lain yang dikerajuannya, lain yang dikerjakannya. Itu bahasa kita. Maka dimakan sumpah. Itulah yang membuat orang jadi tidak betul, cara berfikirnya tak betul, kemudian hidupnya tak berkah, kemudian sudah hancur, sudah tak pernah mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, sudah derita saja. Di dunia menderita, kita tengok hartanya bertambah juga, tapi mengapa menderita? Karena tidak hidup dengan nilai. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu adalah dengan nilai-nilai kebenaran yang kita tegakkan dalam kehidupan. Ini sebagai tausiah ringkas sebelum kita masuk ke tafsir. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-94. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atsallahu basharar rasula. Dan apa yang menghalang manusia untuk beriman? Sebenarnya tak ada yang menghalang manusia untuk beriman, kecuali manusia itu sendiri yang mencari-cari alasan sehingga terhalang untuk beriman. Seperti apa? Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu ketika datang petunjuk kepada mereka, maka mereka pun mengatakan, tidaklah mereka itu terhalang untuk beriman kecuali perkataan mereka, apakah Allah mengutus seorang manusia biasa sebagai rasul? Ini adalah alasan yang
mereka buat-buat saja. Padahal kalau mereka menggunakan akal fikiran mereka dengan baik, memang semestinya lah Rasul itu dari kalangan manusia. Karena Rasul yang diutus itu akan mengajarkan tentang syariat, tentang jalan hidup. Maka kalau yang mengajarkannya seorang malaikat seperti yang mereka inginkan, maka bagaimana mereka akan dapat melihat malaikat, akan dapat memahami apa yang dikatakan malaikat, akan bersama dengan malaikat? Karena boleh jadi pengajaran itu bukan hanya berupa penyampaian, tetapi juga pengajaran itu adalah berupa bersamanya dalam kehidupan. Umpamanya Rasulullah sebagai Rasul bersama dengan manusia, bersama dengan istri, bersama dengan anak, bersama dengan sahabat. Nah, kebersamaan itulah dia syariat itu. Nah, kebersamaan itu dapat dirasakan apabila Rasul itu adalah seorang manusia. Tetapi kebersamaan dapat kita rasakan. Umpamanya kalau yang menjadi Rasul itu seorang malaikat, tidak akan dapat kita rasakan, karena berbeda antara kehidupan yang dilalui oleh manusia dengan kehidupan yang dilalui oleh malaikat. Umpamanya dari sisi unsur yang ada pada manusia itu ada unsur iman dan unsur nafsu, sementara malaikat tidak memiliki unsur nafsu. Nah, maka dari situ saja sudah berbeda tabiat antara manusia dengan malaikat. Sementara di dalam menyampaikan kebenaran, di antara penyampaian kebenaran itu yang paling utama sekali adalah keteladanan atau mengikuti contoh. Maka apabila Rasulullah disebut sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya bagimu pada diri Rasulullah adalah contoh teladan yang baik, maka kita di dalam beragama tinggal mengikuti Rasulullah saja lagi. Apabila Rasulullah melakukan, maka kita juga melakukannya, dan adalah dalam kemampuan kita untuk mengikuti Rasulullah. Apa sebab? Sama-sama bangsa manusia. Nah, kemudian kalau ada yang tidak mengikuti Rasulullah, tak bisa beralasan, itu Rasul, tak bisa. Apa sebab? Sebab meskipun Rasul, tetapi adalah juga manusia biasa, dan Rasul diutus sebagai Rasul dari kalangan manusia adalah yang bisa diikuti oleh manusia, siapapun manusia. Nah, tapi kalau Rasul itu dari kalangan malaikat, bisa jadi manusia akan beralasan nggak bisa mengikuti Rasul itu. Apa sebab? Sebab Rasul itu malaikat, kita ini manusia. Nah, jadi pengutusan manusia sebagai seorang Rasul adalah sebenarnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad mannallahu 'alal mu'minin adalah satu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus rasul dari kalangan mereka sendiri. Maka itu adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasul itu dari kalangan manusia, semua dapat kita ikuti, karena tabiat antara kita dengan Rasul itu adalah sama. Ayat berikutnya itu ayat yang ke-94. Ayat berikutnya ini lanjutan saja dari ayat sebelumnya. Katakanlah wahai Muhammad, qul law kana fil ardi malaikatun yamshun mutmainnin, kalaulah di muka bumi itu ada malaikat yang berjalan dan mereka mendiami muka bumi, lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula, sungguh kami akan turunkan kepada mereka itu dari langit seorang malaikat sebagai rasul. Artinya
yang menghuni muka bumi itu adalah manusia, maka Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia. Andaikan, nah ini ayat ini adalah andaian, tapi ini tak berlaku, tak terjadi, ini suatu andaian saja. Andaikan yang menghuni muka bumi itu adalah malaikat, niscaya Rasul yang diutus kepada makhluk yang mendiami muka bumi yang terdiri dari malaikat itu, yang diutus pun adalah seorang malaikat pula. Ini andaian saja. Apa sebab? Sebab dari kalangan atau dari jenis yang sama, dan Rasul itu hendaklah dari jenis yang sama. Tapi semalam ada yang bertanya, apakah ada Rasul yang diutus dari kalangan bangsa jin? Maka dijawab bahwasanya Rasul dari kalangan manusia itu adalah Rasul untuk kalangan bangsa jin. Nah, karena bangsa jin itu bisa mengikuti Rasul dari kalangan bangsa manusia, tapi tidak sebaliknya. Nah, apakah kita bangsa manusia bisa mengikuti yang kalau Allah adalah Rasul dari kalangan bangsa jin? Tak bisa. Apa sebab? Sebab bangsa jin bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat bangsa jin. Kalau yang menyampaikan pengajian malam ini bangsa jin, macam mana? Kita mendengar suaranya, tapi tak nampak rupanya. Bagaimana suasana gitu? Maka tanda kesyukuran kita adalah Allah mengutus Rasul itu dari kalangan manusia, supaya manusia mendapatkan kenyamanan, kemudahan di dalam menerima atau mendapatkan kebenaran yang disampaikan. Ini adalah keberuntungan, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul itu bagaimana ya? Rasul itu kan manusia, kemudian Rasul itu menerima wahyu dari Allah, dan yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat. Bagaimana Rasul yang manusia itu bisa berhubungan dengan malaikat? Nah, ini pembahasannya lain, tapi sekedar tambahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Rasul itu supaya dapat berhubungan dengan malaikat, maka diangkat kedudukan Rasul itu, yaitu kerohaniannya ditinggikan sehingga sama kekuatannya dengan malaikat. Maka ketika itu bisalah berhubungan Rasul itu yang manusia dengan malaikat. Nah, atau umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul itu kepada manusia, Allah mengutus malaikat itu kepada Rasul dari kalangan manusia dengan menjelmakan diri. Jadi Rasul yang diutus itu menjelmakan diri menjadi manusia biasa. Nah, ini berlaku Rasul, malaikat. Malaikat itu menjelmakan diri menjadi manusia biasa sehingga berhubungan dengan Rasul dari kalangan manusia itu. Umpamanya pernah Rasulullah itu menerima kedatangan seorang lelaki yang bertanya, dan para sahabat melihatnya, yaitu bertanya kepada Rasul, mahwal iman, apa itu iman? Kemudian Rasulullah jawab, apa itu al-Islam? Rasulullah jawab, apa itu al-Ihsan? Kemudian Rasulullah jawab. Kemudian para sahabat bertanya, kemudian laki-laki itu pergi, yang bertanya itu pergi. Kemudian yang anehnya pula adalah ketika dia sudah bertanya, Rasulullah memberikan jawaban, kemudian dia pula membenarkan, betul, dia yang bertanya, dia pula yang membetulkan. Maka para sahabat pun merasa aneh, siapa itu ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepadamu tentang agamamu, tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, maka kita dapati dari hadis itu bahwasanya malaikat yang tak dapat dilihat itu menjelmakan diri sebagai manusia sehingga dapat dilihat dan berhubungan dengan Rasul yang dari kalangan manusia. Ini sebagai tambahan saja untuk kajian kita ini. Jadi kafir Quraisy
hanya mencari-cari alasan saja untuk tidak beriman kepada Rasulullah sebagai Rasul dari kalangan manusia, dengan alasan bahwasanya mereka ingin Rasul itu dari kalangan malaikat. Maka karena mereka mencari-cari alasan tidak mau memperakui Nabi sebagai Rasul, maka Allah memerintahkan Nabi, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "kafa billahi syahida," cukuplah Allah sebagai saksi baini wa bainakum, antara aku dan kamu. Kalau kamu tak mau percaya kepadaku sebagai seorang Rasul, sudah, silahkan, tak apa. Aku sebagai seorang Rasul, cukuplah Allah saja sebagai saksi aku sebagai seorang Rasul. Aku tidak berharap kamu yang menentukan aku sebagai seorang Rasul, tidak. Nah, karena aku sudah menyampaikan kebenaran, maka dalam pilihanmu sekarang untuk beriman kepadaku atau tidak beriman kepadaku, tugasku hanyalah menyampaikan saja. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia Allah adalah maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Apa maksudnya maha mengetahui maha melihat? Maknanya manusia itu dalam penglihatan Allah dan dalam pengetahuan Allah. Apa yang dipilih oleh manusia, berimankah, memilih keimanan, atau akan kafirkah, memilih kekufuran, Allah mengetahui dan Allah melihat pilihan mereka itu. Apa makna Allah mengetahui atau melihat ini? Allah akan membalas bahwasanya apa yang dipilih oleh manusia dalam pengetahuan Allah, dan Allah akan membalas apa yang dipilih. Memilih untuk beriman, Allah berikan balasan kebaikan. Memilih kekufuran, maka Allah beri balasan berupa siksaan. Maka manusia di antara dua pilihan itu, apabila pengetahuan sudah didapatkan mana yang benar mana yang salah, maka silahkan manusia untuk memilih. Barang siapa yang memilih petunjuk, berarti Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Dengan pengetahuan itu dia memilih petunjuk, maka Allah memberi petunjuk kepadanya, maka berhasillah dia dalam ujian. Kemudian apabila dia memilih juga kekufuran, padahal dia sudah punya pengetahuan bahwasanya itu adalah kekufuran, maka bermakna dia telah memilih kesesatan. Maka Allah perkenankan juga dia untuk memilih kesesatan itu. Karena hidup ini sebagai ujian. Kalau Allah tidak perkenankan, maka tidak jadi makna ujian. Jadi barulah ujian bermakna ujian apabila manusia dipersilahkan bebas untuk memilih. Memilih beriman atau memilih untuk kafir. Ayat berikutnya, wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah kemudian dia mengikuti petunjuk itu, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena dia memilih kesesatan, maka Allah pun menyesatkannya. Kalau sudah ditetapkan sesat oleh Allah, falan tajida lahum, maka kamu tidak akan mendapati bagi mereka itu auliya min dunih, penolong-penolong yang akan memberi petunjuk selain darinya, selain dari Allah. Karena tidak ada siapa selain dari Allah yang bisa memberi petunjuk. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa. Tapi ingat, apa yang dipilih akan dipertanggungjawabkan. Memilih kekufuran, maka Allah memberikan pembalasan, yaitu nanti di hari akhirat akan dibangkitkan dengan kepala ke bawah, dengan wajah tercecah di bumi mahsyar, dan dalam keadaan mata itu buta, kemudian mulut itu bisu, kemudian telinga itu pekak. Tadi sudah kita sebutkan mengapa dibutakan, dibisukan, dan dipekakkan. Karena
tidak akan ditolong. Nah, apabila mata itu masih bisa melihat, maka masih bisa mungkin untuk mencari mana yang akan menyenangkan mereka. Apabila mulut itu masih bisa berbicara, mungkin masih ada sarana untuk meminta tolong, berteriak meminta tolong. Tapi kalau sudah bisu, maka apa usaha lagi, tak ada lagi yang bisa diusahakan. Kemudian telinga, apabila telinga masih mendengar, maka mungkin masih bisa mendengar panggilan atau teriakan. Tapi kalau telinga itu sudah peka, maka sama sekali tidak akan dapat mendengar apa-apa. Artinya dalam keadaan buta, kemudian bisu, kemudian peka, maknanya tidak ada peluang untuk mendapatkan pertolongan. Yaitu di bumi mahsyar itu disiksa dan tidak ada peluang untuk mendapatkan keringanan atau terhindar dari siksaan itu. Atau tafsiran yang kedua, mengapa mereka itu dibutakan? Karena dulu ketika di dunia mereka membutakan mata hati mereka, maka Allah bangkitkan pula mereka dalam keadaan buta. Mengapa dia dibisukan? Karena dulu ketika di dunia tak mau berbicara tentang kebenaran, tak mau mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai menyatakan kebenaran. Mengapa dipekakan? Karena dahulu ketika di dunia memekakkan atau menutup telinga mereka dari mendengar kebenaran. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dulu perbuatan di dunia tak mau melihat kebenaran, maka Allah butakan. Tak mau berbicara kebenaran, Allah bisukan. Tak mau mendengar kebenaran, Allah tulikan. Ma'wahum jahannam, dan tempat kediaman mereka pada akhirnya adalah neraka jahannam, yaitu api yang menyala-nyala yang akan membakar mereka. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali kobaran api neraka jahanam itu melemah, berkurang, zidnahum, kami tambahkan lagi kobaran api itu untuk membakar mereka. Mengapa ada penyampaian seperti ini? Untuk menerangkan bahwasanya siksaan di dalam neraka itu tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah lagi siksaan itu, yaitu ketika ada berharap bahwasanya akan berkurang siksaan, rupanya siksaan itu bertambah. Ada lagi ayat yang lain yang bentuknya hampir sama dengan ini, yaitu ketika penghuni neraka itu berada di tengah neraka, mereka berharap bisa keluar dari neraka karena mereka bisa bergerak ke tepi neraka. Jadi mereka berharap apabila sudah sampai ke tepi nanti mungkin bisa keluar dari neraka. Tetapi setiap kali mereka sampai ke tepi neraka, Allah kembalikan mereka ke tengah neraka itu. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Ini di mana kita jumpa ayat ini? Di surah As-Sajdah, yaitu ketika kita baca di waktu subuh hari Jumat. Setiap kali mereka ingin keluar dari api neraka itu, Allah kembalikan lagi ke dalam neraka, ke tengah neraka. Hilang harapan. Tadi ada harapan, ketika ada harapan terasa ringan siksaan itu, tetapi ketika harapan itu hilang, maka bertambah siksaan itu kembali. Kemudian satu lagi, ada lagi ayat, setiap kali hangus kulit mereka, Allah akan ganti dengan kulit yang lain. Jadi apabila kulit itu diganti dengan kulit yang baru, bermakna yang merasakan panasnya api itu adalah kulit ini, yang merasakan pedihnya siksaan itu, yang merasakan pedihnya siksaan itu adalah kulit ini yang menentukan. Nah, maka jangan diharap apabila kulit sudah hangus kemudian berganti dengan kulit yang hangus itu tidak akan merasakan lagi. Tidak, karena biasanya kalau kulit kita ini sudah terbakar, tidak seperti ini lagi kulit kita ini. Biasanya tidak ada lagi bulunya di atas ini. Dia dah licin, dan biasanya
kurang peka lagi, kurang sensitif lagi, hilang rasa di kulit yang seperti itu. Jangan fahami seperti itu nanti di dalam neraka. Tidak. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hangus kulit mereka itu, kami akan ganti dengan kulit yang lain. Liyadzuqul azab, supaya tetap merasakan azab itu seperti itu terus, tidak kurang-kurang. Mau kita bawa kemana badan kita ini? Masih juga berani meninggalkan kebenaran? Masih juga berani melakukan kemaksiatan? Masih juga berani melakukan kemusyrikan, kekufuran karena keangkuhan dan kesombongan? Nah, kalau juga masih berani, itu memang betul-betul apa kira-kira kata yang sesuai? Betul-betul tak mau diajar. Itu bahasa itu masih lembut lah. Betul-betul apa lagi kata yang berikutnya? Tak punya akal, tak punya otak, tidak memiliki akal untuk memahami, betul-betul berhati keras dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan insya-Allah apabila iman sudah ada dalam hati, hati itu akan menjadi lembut. Kemudian apabila hati itu lembut, kemudian kita mendengarkan kebenaran disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis baginda, maka bertambah keimanan dan hati itu semakin lembut dan semakin mudah untuk melakukan ketaatan dan semakin takut untuk melakukan kemaksiatan. Hidup ini berapa lamalah sampai masanya kita akan meninggalkan dunia ini, dan dunia yang sebentar ini menentukan kehidupan kita yang kekal dan abadi. Maka orang yang berakal, orang yang pintar, orang yang cerdas tidak akan menggadaikan akhirat yang abadi itu hanya karena dunia yang sementara ini. Ayat berikutnya ini sebagai kesimpulan, yaitu zalika, yang sedemikian itu maknanya yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu dan yang dibangkitkan dalam keadaan buta kemudian bisu dan peka itu adalah jazaohum, balasan mereka itu adalah disebabkan karena bi'annahum kafaru biayatina, disebabkan karena kafir kepada ayat-ayat kami. Waqalu, dan yang kedua mereka berkata dahulu ketika di dunia, idza kunna idzaman, apabila kami sudah menjadi tulang belulang, warufatan, dan hancur, inna lamab'utsuna khalqan jadida, maka apakah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Oh, tak percaya adanya hari kebangkitan. Maka itulah dia sebab mengapa mereka dibangkitkan dengan wajah mencecah ke bumi mahsyar dan dalam keadaan buta, bisu, dan pekak, kemudian dibakar dalam neraka jahanam yang kobaran apinya tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Ayat-ayat seperti ini mudah-mudahan mendatangkan rasa takut kepada kita sehingga kita tetap istiqamah di atas kebenaran. Mudah-mudahan insya-Allah Allah beri terus kita peluang untuk melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepadanya sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.